Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di episode ini ada yang beda nih teman-teman. Dari backgroundnya aja udah beda nih teman-teman ya. Karena saya lagi di war roomnya Sukor Sekuritas teman-teman ya. Karena hari ini saya akan ngobrol santai dengan teman saya. Ini teman saya udah kenal sekitar setahunan gitu ya. Tapi pas saya kenal dia, karirnya belum menjadi CEO gitu ya, masih bisdev. Tapi hari ini sudah menjadi CEO teman-teman. Nah, dari itu saya pengen ngobrol santai gimana sih dari yang awal mulai ini karirnya yang masih biasa aja bisa menjadi seorang CEO gitu. Saya yakin saya pasti akan belajar banyak dengan beliau gitu ya. Apalagi teman-teman mungkin bisa belajar banyak juga gitu. So, tanpa lama lagi kita akan ngobrol dengan Bro Bernard. Halo Bro. Halo Bro Tommy, apa kabar? Lama sini, Bro. Yes. Sekitar 1 tahunan ya? Ya udah setengah tahun kita nggak ketemu. Pas terakhir kita ketemu pas Februari ya, sebelum pandemi. Pas banget sebelum pandemi. Betul waktu ya? itu, Sebelum yes. pandemi, kita pernah ketemu ngobrol soal stok lah ya, stok market. Yes. Gimana Bro Bernard kesibukannya apa aja gitu ya. Bener Tapi banget. luar biasanya nih Bro, hari ini udah jadi CEO nih Bro. Wow, puji Tuhan. Itu yang pengen saya ngobrol. Gimana sih dari karirnya Bro Bernard? Saya lihat kan dari Jogja ya Bro. Yes, dari Jadi Jogja. merantau di Jakarta. Ya. Bisa menjadi seorang CEO gitu. Dia awal mulanya itu gimana sih Bro? Nah. Kalau boleh deh cerita sedikit tentang backgroundnya Bro Bernard. Oke, jadi begini, waktu saya kecil, saya tuh berasal dari kota Yogyakarta, di Kabupaten Sleman lah lebih tepatnya. Sleman ya? Ya, mirip-mirip Bro Tommy lah. Bro Iya. Tommy kan juga dari Singkawang, Iya. perantau, saya juga perantau dari Jogja. Nah, Kalau saya bilang bisa dari US. oh. United Singkawang. Oh. Dari US juga, United Sleman. Wah, benar, United Sleman, benar Bisa ya? bisa Iya. banget. Jadi dari kecil di Sleman nih. Nah, waktu SMA aku di Tahunan Nusantara di Magelang. Oke. Cuma pada waktu itu dari SMA Tahunan Nusantara ambil jurusan nih, mau ke jalur militer atau jalur sipil. Nah, aku emang waktu itu nggak tertarik banget di militer ya. Oke. Akhirnya aku masuk ke jalur sipil. Awal mulai pengen ke dokter, dokter gigi nggak keterima waktu itu di kedokteran. Dokter gigi nggak terima, akhirnya kuliah di Institut Teknologi Bandung. ITB. Jurusan Teknik Kimia. Teknik Kimia. Yes. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2009 sampai 2013. Oke, berarti Bro kuliah tahun 2009 sampai 2013. Yes. Setelah kuliah nih Bro ngapain aja? Nah, setelah kuliah nih, waktu kuliah aku juga sempat nyambi nih sebagai professional singer. Tapi waktu itu fail lah, istilahnya aku pernah ikut audisi Indonesian Idol, aku nggak sukses. Kemudian aku mencoba peruntungan mengeluarkan single sendiri, kurang laku di pasaran. Akhirnya waktu itu ya lanjut kuliah, menimba ilmu, dan akhirnya waktu itu memutuskan untuk kerja di bidang finansial, lebih tepatnya waktu itu di sektor perbankan. Aku kerja di Citibank waktu itu, di tahun 2013. 2013 di Citibank. Nah, itu pertama kalinya aku ke Jakarta, Bro Tommy. Jadi baru melihat, oh bagaimana sih ini ibu kota gitu ya Bro? Yes, dan keren banget ibu kota tuh hiruk pikuk, banyak opportunity, banyak tantangan yang membuat kita lebih bertumbuh dari waktu ke waktu. Setuju tuh Bro, karena waktu saya merantau juga ke Jakarta, Yes. Papa saya pernah bilang gitu, kalau lu mau jadi orang besar, kalau lu mau sukses, lu harus ke ibu kota gitu. Agree. Justru itulah pasti banyak orang daerah nih yang kalau mau sukses, mau merantau itu ke ibu kota gitu. Bener Tentunya banget. kan kita nih timnya ya, Yes. pasti daya juang kita juga lebih ekstra lah ya Bro. Betul Daripada banget. yang lainnya di sini gitu kan. Betul. Nah, kalau bicara soal tadi habis di perbankan nih Bro, gimana bisa sampai masuk ke industri pasar modal atau ke market? Nah, waktu itu nih, pertama kali waktu aku di perbankan, aku tuh rotasinya di Securities and Fund Services. Oke, Jadi, and Fund Services, kita handle manajer investasi, sekuritas company, dan lain sebagainya yang kaitannya mengenai transaksi di capital market, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Kita custody-nya lah, melakukan safekeeping. Nah, di situ aku pertama kali mengenal namanya investasi, Bro. Kan aku dari daerah nih, nggak tahu namanya saham dan lain sebagainya. Waktu itu di situ ada reksadana. Terus aku lihat nih, kok tiap hari naik terus nih. Ya, NAV-nya, net asset value-nya. Ini apa nih? Lumayan juga lebih gede daripada keuntungan di deposito. Ya, akhirnya waktu itu aku masuk dan 3 tahun itu compounded interest yang didapatkan atau growth dari investasinya tuh bisa 34% selama 3 tahun. In total atau? In total. Oh, in total. In total.
Tapi waktu itu kan udah wow banget ya, daripada deposito kita nggak bisa bertumbuh seperti itu. Iya. Nah waktu itu akhirnya aku bersyukur banget masuk di Securities and Fund Services. Selain saya di situ, saya juga belajar di IT, kemudian operation di perbankan. Nah di tahun 2016 ketika lagi booming-boomingnya startup nih, semua orang dari daerah, semua orang yang di Citibank itu pengen kerja di startup. Ada Gojek, Tokopedia, Traveloka dan lain sebagainya. Cuma waktu itu aku nggak dapat opportunity ke sana. Nah waktu itu kayaknya aku juga mikir, daripada aku banting setir ke startup yang traveling, yang kaitannya mengenai e-commerce dan lain sebagainya, kenapa sih aku nggak memperkuat bidangku di finance? Apalagi waktu itu aku udah jatuh cinta sama capital market dan penasaran sama namanya capital market. Jadi pas yang dari di Citibank udah di capital market, lanjut lagi nih bro. Yes, jadi di Citibank sempat belajar dikit lah, belum ngerti-ngerti banget, udah masuk reksadana, akhirnya langsung ada opportunity ke Sukor Sekuritas, ya udah aku ambil. Jadi pas di tahun 2016 ya? Yes. Nah itu berarti bro invest sahamnya itu mulai dari tahun berapa itu? Kalau saham langsung 2016, sebelumnya reksadana saham. Karena aku nggak ngerti. Sama nih kita berarti. Oh sama. Tahun pas 2016. Banget. Yes. Terus tahun 2016 nih, bro join di Sukor. Itu sebagai apa sih bro? Karirnya gitu? Aku pertama kali join di Sukor Sekuritas sebagai project manager. Jadi aku handle untuk project development aplikasi online trading seperti ini. Oh, jadi ini bro yang buat? Aku project manajernya lah. Oke. Jadi aku handle sama tim IT, sama tim developer untuk bikin aplikasi online trading. Tapi ini bukan aplikasi yang pertama aku manage nih di Sukor Sekuritas. Yang pertama fail. Kita sempat launching aplikasi online trading di tahun 2017 kurang lebih di bulan Maret. Dan bulan Mei 2 kali launching. Tapi failed, aplikasinya banyak bug waktu itu. Yang namanya udah Spot sekarang? Namanya Spot 2 waktu itu. Kalau sekarang kan Spot New Generation. Waktu itu namanya Spot 2. Spot 2 itu fail, kita banyak bugs di situ, sehingga kita tadinya mau migrasi nasabah-nasabah existing yang di Sukor lama dari aplikasi Spot 1 waktu namanya ke Spot 2 failed. Akhirnya waktu itu kita fallback lagi balik ke Spot 1 dan kita harus melakukan development dan pengujian aplikasi Spot New Generation ini secara ulang. Dan waktu itu akhirnya kita putuskan untuk gagal, failed, dan juga kita harus fallback itu di kisaran bulan Agustus 2017. Jadi sempat gagal dulu aku nggak langsung sukses, jadi waktu itu sempat gagal. Terus gagal itu gimana tuh bro? Bro menghadapinya gitu? Nah waktu itu kan gagal, trading value dari Sukor per harinya awalnya waktu itu sebelum aplikasi gagal itu kurang lebih 50 miliar seharinya. Trading value. Nah akhirnya sempat ngedrop sampai 20-30 miliar doang seharinya. Jadi itu benar-benar menggerogoti bisnis kami sebagai broker. Nah akhirnya waktu itu sempat putus asa lah. Tapi dari sisi komisaris, shareholder, Bu Lindra memberi motivasi kepada saya untuk terus berjuang. Kemudian saya waktu itu juga lagi semangat-semangatnya ke gereja waktu itu. Jadi ikut pelayanan sana sini, kemudian ikut ikut khotbah sana sini. Di situ juga dapat penguatan, dapat afirmasi bahwa aku nggak boleh menyerah di waktu itu. Jadi aku harus bertahan di sini dan aku membangun lebih besar lagi. Nah akhirnya di bulan Agustus itu kita cari vendor lagi, kemudian kita melakukan pitching, kita development aplikasi untuk aplikasi online trading kita custom, kemudian kita lakukan API development, connect sama back office kita, sama data-data feed segala macam. Kemudian kita lakukan update server dan akhirnya kita bulan Maret 2018 launching aplikasi ini. Yang sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan waktu itu aplikasi kita launchingnya masih terbatas dulu karena masih trauma ya, kan sempat gagal waktu itu. Jadi kita launchingnya terbatas, existing client, kira-kira responnya gimana? Kira-kira aplikasinya cukup kuat atau enggak untuk menghandle order seperti itu. Akhirnya kita berjalan di tahun 2018 bulan Maret. Nah, tapi awal mulanya transaksi sehari ya mungkin cuma kisaran naiklah 40-50 bio di tahun 2018. Tapi at least kita udah bisa balikin bisnis yang hilang di tahun 2017. Gitu. Dari aplikasi ini bro, terus selanjutnya next stepnya itu di karirnya bro Benar bikin apa lagi? Nah, di tahun 2018 nih ketika sukses meluncurkan aplikasi, saya diangkat menjadi Head of Business Development. Head Office Development. Head of Business Development. Head of Business Development. Yes. Di situ aku ditugaskan untuk mengembangkan bisnis
terutama dari retail, dari Sukor Sekuritas, termasuk bagaimana pengembangan sosial media, kemudian kaitannya mengenai pengembangan cabang, pengembangan sales, pengembangan tenaga pemasar, dan lain sebagainya. Dan akhirnya waktu itu kita putuskan, kan waktu itu Sukor belum terkenal, belum kayak sekarang lah, tahun 2018 kita belum ada yang tahu Sukor, terutama Sukor Sekuritas. Nah waktu itu kita gimana nih bikin gebrakan? Nah akhirnya waktu itu tahun 2018 kita udah develop branding kita di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya. Tapi traction-nya masih belum ada. The traction is still not there. Kenapa? Karena kita belum ada BOM. Kayak misalnya kita kalau ingin meluncurkan sesuatu, kita harus ada boomingnya dulu nih. Kita belum meluncurkan boomingnya waktu itu, bomnya. Gongnya, yes. Nah akhirnya gongnya pada waktu itu kita pakai Kevin Hendrawan sebagai brand ambassador kita. Kevin Hendrawan ya. Jadi waktu itu kita pakai kerjasama sama Bro Kevin Hendrawan. Kemudian kita keluarin web series untuk ngenalin Sukor, keluar dari zona nyaman bareng tim business development. Kemudian kita di tahun 2019 bikin 4 series video edukasi dengan Bro Kevin Hendrawan. Dan kemudian kita bikin kolaborasi event kurang lebih 8 kali di sepanjang tahun 2019. Nah itu yang bikin traction ke Sukor Sekuritas mulai rame lagi. Komunitas-komunitas saham kenal kita, influencer saham pada zaman itu kenal kita. Kemudian kampus-kampus market pun mengenal kita. Dan akhirnya pada waktu itu kita bisa engage dengan audience dan juga komunitas-komunitas saham. Nah waktu itu kita udah mulai kerjasama dengan berbagai komunitas saham. Pertama Ellen May, tentu saja Miss Ellen ini benar-benar suportif lah sama kita, membantu kita dari tahun 2018. Kemudian 2019 kita ada sama investor muda, Getris, Rintisan, dan lain sebagainya. Nah yang menarik adalah dari Bro kembangin itu tuh, setelah meledak nih, Bro baru tahun berapa mulai masuk jadi CEO nih Bro? Karena terakhir kita ketemu, Bro masih belum jadi CEO ya? Nah belum. Nah gini, jadi ceritanya di tahun 2019 saya diangkat jadi Head of Business Development dan Retail. Karena campaign kita sukses, jadi aku udah mulai mengkoordinasi cabang-cabang dan juga remiser. Dan di tahun 2019 itu aku juga memperkuat jaringan tenaga pemasar, tidak hanya dari in-house sales, tapi juga dari tenaga-tenaga pemasar lainnya, termasuk dengan support dari komunitas dan juga influencer. Nah, di tahun 2019 itu kita kenaikan pertumbuhan jumlah rekeningnya cukup signifikan, tapi dari sisi transaksi masih belum signifikan. Karena kan waktu itu kan milenial kan masih buying power-nya belum ada. Plus mungkin mereka masih sibuk kerja. Jadi istilahnya karena mereka masih sibuk kerja, mereka belum fokus di capital market. Nah, berbalik cerita dengan tahun 2020. Ketika pandemi terjadi di tahun 2020, habis kita ketemu itu Bro, market crash. Dari kita waktu itu ketemu kurang lebih di angka 6.300 kan Bro? 6.000-an. Ya 6.000-an lah. Habis itu jebor sampai area 4.000. Sampai 3.900 bahkan waktu itu. Nah, di situ shock nih aku. Wah, gimana nih market begini? Dan waktu itu aku baru diangkat menjadi direktur equity di bulan Maret. Jadi, wah gimana nih? Diangkat jadi direktur equity tapi market crash. Terus kemudian transaksi sepi banget. Tiap hari ARB. Dan ARB bukan saham-saham yang aneh-aneh, tapi saham-saham blue chips. Ya, agree banget kayak BRI, PMRI, BPNI, Astra dan sebagainya. ARB terus. Kira-kira gimana yang terjadi? Nah, ternyata waktu market udah jebol hampir 3.900 dan waktu itu COVID, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sebelumnya event Sukor itu offline. Nah, kita inisiatif. Gimana kita bikin event online, webinar online, ngajarin aplikasi online trading, IG live online, kita bikin TikTok sama TikToks, bikin edukasi via YouTube dan lain sebagainya. Ternyata strategi itu sukses banget. Dan kita nggak jalan sendiri, tapi kita disupport sama teman-teman komunitas, teman-teman influencer, sehingga di tahun 2020 itu menjadi turnaround story. Transaksi turun dari bulan Maret, April, Mei karena market jeblok. Dari bulan Mei kita udah J-curve lah. Yang tadinya aku cerita, transaksi kita cuma sempat 30 miliar sehari di tahun 2018-2017 lah. Nah, di tahun 2021 ini transaksi per hari kita udah bisa mencapai rata-rata 500 miliar sehari. 500 miliar. Jadi udah 15 sampai 20 kali lipat lah, puji Tuhan. Berarti boleh dibilang buat teman-teman nih sama saya nih Bro, tahu Sukor itu berkat dari inisiasi Bro Bernard. Ya, puji Tuhan. Campaign
online campaign yang bro ceritakan, yang collab sama si bro Kevin Hendrawan, bikin seminar edukasi offline. Yes. Dan saya tahu Sukor itu pada saat tahun 2019. Oh. Dia benar-benar tahu, dan apa nih si Sukor gitu. Lo kok menarik gitu kan? Kok gandengnya itu banyak yang milenial gitu. Yeah. Kayak kalau saya milenial ya, mungkin pengen cobain gitu. Yes. Nah, buat teman-teman ya pengen cari tahu, nanti boleh tanya Bernard atau langsung masuk ke websitenya aja bro. Bisa masuk di sukorsekuritas.com. Nanti Nah, ada online registration. Nah terus dari itu bro, 2020 turn around story, ceritanya sampai jadi CEO itu apalagi nih, apa step by stepnya gitu, nah, bisa diangkat sampai level tertinggi. Waktu itu kan aku jadi direktur equity karena aku kan dianggap sukses meningkatkan jumlah nasabah untuk trading di equity, dan juga meningkatkan nilai transaksi walaupun belum signifikan. Nah di tahun 2021 waktu itu sejak bulan Mei kita melihat transaksi naik cukup signifikan sekali, dan online campaign yang kita inisiasi di second quarter ketika COVID terjadi itu sukses banget dengan akuisisi nasabah yang besar dan transaksi yang naik cukup signifikan. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa wah, ternyata sukses banget ya retail bisnisnya di tahun 2020, dan kita juga melihat bahwa retail itu menjadi biggest contribution di Sukor Sekuritas dari sisi revenue dan juga dari sisi net profit. Nah, karena dari sisi number pun tim retail udah yang paling besar untuk istilahnya mengkontribusikan untuk top line dan bottom line di Sukor Sekuritas, jadi saya diangkat sebagai CEO karena selain itu saya juga masih muda, plus bisa merangkul semuanya walaupun masih muda, jadi bisa menjadi simbol persatuan dan kesatuan teman-teman Sukorian, teman-teman Sukor Cuan Troopers sebagai komunitas kita, simbol persatuan kesatuan buat komunitas dan remaster kita, dan juga tentu saja menjadi pembakar semangat lah buat mereka untuk terus maju, dimana supaya growth kita bisa makin kencang ke depannya gitu. Kalau boleh tahu tuh pas jadi CEO umur berapa? 29 tahun waktu jadi CEO. Tahun ya? Yes. Dan yang menariknya ini sampai masuk Forbes 30 under 30 Asia ya? Wow, thank you bro, bener banget. Sama satu majalah sama BTS ya? BTS ya. Luar biasa nih bro, bener. Sama Namdosan juga. Namdosan juga? Namdosan. Nah itu Namdosan yang di film Startup ya? Startup, yes. Luar biasa nih teman-teman. Jadi kita udah belajar karirnya nih yang dari Bro Bernard, dari head bisnis gitu ya, sampai jadi CEO gitu. Terus yang pengen saya tahu tuh bro, prinsip apa sih yang bro terapkan gitu? Atau bro belajar ilmunya dari mana gitu? Nggak mungkin kan langsung tiba-tiba bro tahu nih cara mengatur karyawannya, cara mengatur bisa bikin project manager. Nah itu ilmu yang bro pelajari itu kebanyakan dari mana nih? Apakah bro punya mentor, atau bro ikut seminar, atau baca buku? Apa sih yang paling pengaruh signifikan sih? Oke, yang paling penting pertama tuh kita punya growth mindset. Mindset untuk terus bertumbuh, mindset untuk mau belajar terus, dan terus haus dan lapar akan knowledge. Itu paling penting. Kenapa? Karena di market ini dunianya berputar cepat sekali, informasi merebak sana sini, dan pertumbuhan teknologinya juga berubah terus. Kalau kita nggak stay relevan, stay belajar, terus memiliki growth mindset, kita nggak akan bisa ngikutin perubahan yang ada di market. Apalagi udah banyak market luar atau pemain-pemain dari luar yang akan masuk ke Indonesia, mungkin akuisisi sekuritas segala macam. Kalau kita nggak catch up dengan perubahan itu, kita akan ketinggalan dan akan disrupsi. Kalau disrupsi dampaknya apa? Bisnis kita slowing down, dan tentu saja kita tidak bisa mensejahterakan karyawan-karyawan kita juga, karena kan perusahaan kan juga terdampak. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, selain growth mindset tadi untuk terus belajar, kita harus ada namanya semangat pantang menyerah. Pantang menyerah, dan kita harus melatih leadership skill kita untuk lebih empathy, dan juga bagaimana memanage orang yang memiliki perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan kita bisa menjadi problem solver buat mereka. Nah, cara jadi problem solver gimana? Kita harus memiliki knowledge. Knowledge itu penting banget. Kita knowledge mengenai technical itu apa? Mengenai operation di sekuritas, IT di sekuritas, kemudian kaitannya mengenai market, kondisi market, behavior customer, kemudian mengenai operation flow dari sekuritas sendiri, kita harus ngerti semuanya. Dan di peraturan OJK atau Bapepam dulu namanya, ada namanya peraturan 5D3 dan 5D5. Nah, itu harus wajib ngerti supaya kita itu bisa membangun bisnis sekuritas. Kalau teman-teman mau
pengen tahu bisnis sekuritas, semuanya di peraturan Bapepam 5D3 sama 5D5. 5D3, 5D5 ya? Yes, teman-teman search aja. Search aja ya? Itu kunci penting knowledge harus dimiliki sebelum teman-teman terjun di dunia sekuritas, apalagi menjadi leader. Karena kita harus inovatif, tetapi kita tidak boleh melanggar peraturan. Itu yang paling penting. Nah itu yang pertama, growth mindset. Yes. Kedua pantang menyerah. Ketiga adalah Ketiga knowledge tadi. Oh, knowledge ya? Yes. Itu ya? Kita harus tetap punya knowledge. Kita harus bisa menjadi problem solver buat karyawan-karyawan kita, staff-staff kita, dan rekan-rekan kita. Jangan sampai ketika ada problem datang kita nggak ada solusi. Dan sebagai leader, ketika kita telah make decision atau membuat keputusan dari berbagai pandangan dari tim kita harus take full responsibility of it. Sehingga kalau kita take responsibility, kalau ada kesalahan kita yang tanggung, mereka akan merasa aman untuk melakukan inovasi, untuk sharing ke kita, dan akan merasa aman untuk bekerja di sekolah sekuritas juga, seperti itu. Terus kalau ilmu leadershipnya nih yang bro ceritakan itu belajar dari mana tuh? Leadership saya dulu SMA di Tahun Nusantara di Magelang, sekolah semi militer lah waktu itu. Jadi itu SMA itu tapi ada militernya gitu apa gimana ya? Jadi sekolahnya itu under Departemen Pertahanan. Oke. Jadi dia brother company-nya Akademi Militer lah. Akademi Militer. Jadi banyak yang dari SMA Tahun Nusantara itu masuk ke Akademi Militer, AL, AU maupun kepolisian. Jadi di situ kita dilatih baris berbaris, dilatih kepemimpinan, menjadi pemimpin upacara, pemimpin apel dan lain sebagainya, itu kita dilatih. Oke. Terus mungkin ini bro, public speakingnya juga nih, yang bro benar saya lihat ini jago banget nih. Nah, nge-interview orang, pas ngomong sendiri. Nah ini memang turunan, bawaan gitu ya, atau mulai dari nol gitu? Nah gini, dulu kan aku pengen menjadi penyanyi juga, ingat kan tadi aku sempat share. Nah waktu pengen jadi penyanyi itu dalam perjalanannya, akhirnya kan waktu aku fail, akhirnya aku kerja di Jakarta, di Citibank. Cuma waktu di Citibank itu awal mulanya 1 tahun 2 tahun pertama aku belum menyerah nih untuk mewujudkan mimpiku sebagai entertainer. Dan that's why aku tiap weekend masih kadang-kadang nyanyi sebagai wedding singer, kadang-kadang nyanyi jadi wedding MC, yang mana itu akhirnya melatih public speaking skill aku. Jadi ilmu lapangannya bro. Ilmu lapangannya itu penting banget. Jam terbang. Waktu itu aku hampir tiap weekend dalam 2 tahun pertama aku di Jakarta 2013 sampai 2015, aku pasti kalau nggak ke wedding acara wedding, kalau nggak di kafe-kafe nyanyi gitu. Itu pas dari Jakarta ya? Pas di Jakarta. Luar biasa nih teman-teman. Dari yang penyanyi banting setir ke bisnis ya, itu kerja di dunia capital market sampai bisa jadi CEO gitu ya teman-teman. Yes, dan sekarang gini bro, dunia capital market itu butuh orang yang bisa public speaking, butuh orang yang bisa entertain juga, karena market ini very dynamic. Dan menurut aku saham ini tidak hanya melulu soal technical skill, tapi juga mengenai seni. Karena kita perlu ada intuition supaya kita bisa mengira-ngira kira-kira saham mana yang potensi reward dibanding risk lebih besar, seperti itu. Mungkin dari seni itu mungkin butuh pengalaman kali bro. Butuh pengalaman, yes. Melihat dan menentukan analisa kita, wah ini kayaknya berpotensi naik apa gimana segala. Yes. Berarti kalau menurut bro nih, investasi ini seni apa, art atau science gitu? Kalau menurut saya sendiri, investasi itu merupakan kombinasi ya? Antara science dan art. Mengapa ada apanya tadi? Art dan science. Ada sainsnya. Kenapa ada sainsnya? Karena untuk kita menjadi investor, kita harus belajar metode-metode. Mulai dari makroekonomi, kita harus mengetahui kondisi makroekonomi secara global, regional, dan dampaknya kepada domestik apa. Kemudian kalau top down, kita harus perhatikan industri apa yang terdampak dengan kebijakan-kebijakan secara global, regional, maupun domestik tadi. Dan yang ketiga, kita harus bisa menilai perusahaannya secara valuation. Valuasinya bagaimana? Yes, yang diajarkan di Putra Investor School, secara PE, PBV, earning projection ke depannya dan lain sebagainya, kita baca di situ. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih ke jangka menengah dan pendek. Saya combine lagi dengan namanya technical analysis. Di mana technical analysis kita bisa melihat area supply dan area demand, kapan kita entry, kapan kita exit, itu diperhatikan semua di situ. Nah, oleh karena itu, tadi sains itu penting banget. Metode-metode tadi kita harus pelajari supaya kita bisa sukses di capital market. Nah, setelah kita baru memiliki metode-metode tadi dan mengerti skillnya, baru kita seni
Seninya ini gimana? Tiap orang itu memiliki risk profile berbeda-beda, memiliki karakteristik berbeda-beda. Mungkin Bro Tommy ini lebih cocok yang middle to long term. Aku lebih yang jangka pendek sampai menengah. Nah, pasti pilihan saham kita berbeda, metodenya berbeda. Pasti ada adjustment dikit. Nah, itu yang dikatakan seni. Ini menarik nih teman-teman. Kalau saya sih setuju, ini juga berhubungan dengan seni ya. Kenapa? Karena ada satu cerita dari Warren Buffett sama Charlie Munger. Jadi waktu itu dia bilang kenapa bisa seni? Karena penilaian setiap orang kan berbeda-beda. Dari pengalamannya, dari metode yang dia pelajari. Mungkin saham yang saya lihat ini bagus, tapi belum tentu bagus menurut Bro Bernard. Nah, itulah yang saya anggap, wah ternyata benar ya, ini adalah campuran seninya dengan sains gitu. Jadi nggak mungkin ketika saya bilang bagus belum tentu di valuasinya Bernard bagus, atau orangnya langsung berpikir bagus gitu. Agree. Nah, dari itu mungkin teman-teman yang belum belajar bisa belajar juga nih. Saya dengar di Sukor Sekuritas provide edukasinya juga tuh. Yes, kita ada banyak edukasi. Kita tiap seminggu 2 kali nih. Ada yang namanya T-Talks. Trader Talks. Jadi kita benar-benar istilahnya ada talk show bareng trader. Online via IG Live. Jadi ada trader, ada investor, sharingkan pengalaman mereka mengenai investasi ataupun trading di capital market. Yang sharing ini adalah tim dari Enggak, influencer. Influencer ataupun praktisi pasar modal, itu biasanya. Dan kemudian kita juga ada webinar rutin dari edukator-edukator kita. Jadi sebulan 2 kali ada pelatihan fundamental technical. Kemudian tiap pagi kita ada IG Live di Sukor Sekuritas. Dan juga ada Clubhouse di Bira 317 langsung dari saya nih mengenai market update dan lain sebagainya. Ya. Nah, menariknya ini kalau teman-teman yang main Clubhouse ini boleh follow si Bro Bernard ya. Karena setiap pagi nih, saya bangun tidur muncul pemberitahuan notification Bernard is talk gitu, lagi berbicara. Lagi sharing nih update marketnya gimana hari ini, sektor apa yang lagi naik gitu kan, ada berita apa yang mempengaruhi saham hari ini gitu. So menurut saya ini sangat informasinya sangat kredibel ya bro. Kredibel, dan sebelum di publik mungkin Bro Bernard bisa kadang ada yang tahu duluan ya. Enggak lah, state rumor, kemudian ada berita yang pagi-pagi muncul, itu ada di situ semua. Karena kita emang tiap pagi tim kita selalu compile berita dari berbagai media yang ada di hari sebelumnya, dan kita sharingkan ke namanya di Sukor Daily Update, dan itulah yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Cuma saya tambahin secara teknikal nih. Supaya kita nggak kejebak, terutama para trader jangka pendek yang sekarang banyak di Indonesia nggak terjebak. Oh, hati-hati loh, di sini ada resisten loh. Di sini rawan profit taking. Nah, sini supportnya nih, kalau jebol kita harus bisa stop loss, berani stop loss. Kalau nggak jebol ke support selanjutnya. Itu seni makanya tadi aku bilang. Jadi ini informasi tapi disesuaikan dengan karakter teman-teman sekalian. Masing-masing ya. At the end balik lagi di risk and profile ya bro. Ya, risk profile. Kalau saya kan kurang tahu tentang teknikal nih bro. Nanti bro bisa ajarkan saya juga ya. Boleh banget. Iya. Terus kita udah ngomong panjang lebar soal karirnya nih. Terus ini bro mungkin lebih ke market. Pandangan market sekarang nih kan lumayan fluktuatif ya, lumayan volatile nih bro. Kalau menurut Bro Bernard gimana bro? Jadi tahun 2021 ini merupakan tahun yang unik ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum COVID terutama, di mana saat ini partisipasi retail di capital market dari tahun 2015 nih, trading value yang disumbang oleh retail hanya di kisaran area 40-45%. Tetapi di tahun 2021 ini kontribusi trading value terhadap perputaran di IHSG itu, turnover di IHSG itu mencapai 60%, atau meningkat cukup signifikan di kisaran area 35%. Dan dari sisi kepemilikan retail yang di tahun 2015 hanya di kisaran area 15%, area 5% maksud saya, di tahun 2021 ini kepemilikan udah 15%, naik 3 kali lipat kepemilikan retail dibandingkan tahun 2015 lalu. Kepemilikan retail yang dimaksud apa nih bro? Kepemilikan ownership retail di capital market di IHSG. Ini menunjukkan apa? Partisipasi retail itu semakin signifikan di pasar modal kita. Akan tetapi kita melihat juga bahwa saat ini kondisinya WFH, school from home, mengakibatkan mereka benar-benar intens capital market. Ada nggak bro goals dari Sukor ke depan tuh buat millennials ini apa nih yang supaya millennials nih harus daftar di Sukor? Jadi Sukor Sekuritas kita benar-benar memiliki visi dan misi bro untuk empower generasi millennials dan Gen Z untuk tidak hanya cuan di capital market, tapi memiliki knowledge dan skill yang bisa menjadi bekal dalam jangka panjang. Setuju. Nah, oleh karena itu
kita memiliki tim edukator dan tim sales yang handal untuk melayani teman-teman sekalian, dan juga kita terus bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk mengedukasi masyarakat secara lebih luas lagi. Dan yang kedua nih, yang nggak kalah penting buat teman-teman sekalian, aplikasi kita kan udah 2018, itu udah 3 tahun, tahun depan 4 tahun. Nah, ketika 4 tahun ke depan, 4 tahun aplikasi ini launching, kita akan melahirkan aplikasi baru, yaitu Spot yang baru di bulan Maret juga di tahun 2022 nanti. Dan nanti bro harus datang nih waktu launching aplikasinya. Boleh, siap. Gitu. Ya, itu tuh teman-teman teman-teman harus kenapa harus punya akun di Sukor. Yes, dan sekarang bukanya udah online. 2 hari kerja udah jadi. Semua by online semua ya. Full online semuanya. Jadi, enak banget gitu. Mungkin terakhir lagi deh pesan bro. Pesan buat milenials yang baru mulai gitu. Oke, pesan terakhir nih sebelum mulai di capital market, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, pasar saham itu selain membutuhkan mindset yang mana kita harus berfokus pada jangka panjang, kita mau belajar, mau berjuang, kita jangan lupa harus belajar namanya metode-metodenya, mulai dari fundamental dan technical supaya kita bisa memaksimalkan keuntungan kita di capital market. Tapi lagi jangan lupa sesuaikan dengan risk profile dan karakteristik teman-teman masing-masing, dan sekali lagi money management is very important. Dan setelah mindset, method money management digabung plus kedisiplinan, kita akan cuan bareng-bareng, dan cuannya bareng-bareng dengan Sukor Sekuritas. Itu tuh teman-teman. So, thank you buat Bro Benar. Yes. Thank you juga sudah dipinjamkan war room-nya. Yes, thank you banget. Marketnya nih gerak terus nih. Iya. Terus so itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan dan Bro Benar sharing ya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan tambah sehat, tambah kaya. Thank you. Thank you.